Salam sejahtera bagi saudara semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Tentunya kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita masih tetap beribadah di rumah. Kami tetap mengingatkan walaupun kita beribadah di rumah, kita harus mempersiapkannya dengan baik. Jadikanlah hari Minggu ini sebagai kesempatan untuk kita membangun altar keluarga. Ibadah bersama-sama anggota keluarga akan menolong keluarga kita tumbuh menjadi keluarga yang menghadirkan Tuhan dan tentunya keluarga yang merasakan damai sejahtera. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Tema khotbah pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 adalah bersiap menabur. Dalam menjelaskan pengajarannya agar mudah dimengerti, Yesus memakai contoh-contoh kehidupan sehari-hari yang biasa mereka lihat atau lakukan. Kali ini Yesus memakai perumpamaan seorang yang menaburkan benih. Biasanya kita hanya fokus pada tanah tempat di mana benih itu ditabur. Tentu saja hal ini penting. Tanah itu mengibaratkan kita sebagai pendengar firman. Apakah kita sebagai tanah yang subur atau bebatuan? Apakah firman itu menghasilkan buah atau benih itu mati sebelum berkembang? Itu yang biasa kita dengar dari perenungan tentang penabur. Namun dalam tema bersiap menabur, kita akan mengarahkan fokus pada si penabur itu, yakni orang yang memberitakan firman. Siapakah yang dimaksud dengan penabur di sini? Apakah hanya pendeta atau penginjil saja? Tentunya semua orang yang telah menerima firman pada gilirannya, ia harus juga menyampaikan kepada orang lain. Anda dan saya terpanggil untuk memberitakan firman itu kepada semua orang. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dengan menyanyikan puja dari NKB 208 bait 1-3, Tabur Waktu Pagi. Bawa
lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara, seringkali kita merasa bahwa tugas pemberitaan firman bukanlah tugas kita. Itu tugas pendeta atau calon pendeta. Bukankah mereka dipersiapkan untuk itu? Jadi kita hanya pendengar saja. Padahal sejatinya setiap orang yang telah mendengar firman, ia harus menghasilkan buah. Buah itu adalah perilaku kehidupan yang melaksanakan firman yang telah didengar itu. Seharusnya setiap orang yang percaya adalah seorang yang terpanggil untuk memberitakan firman, betapapun sederhananya. Firman itu harus menghasilkan buah. Lalu, buah apakah yang telah kita hasilkan? Adakah kehidupan kita menjadi contoh untuk orang lain? Tidak mungkin seseorang dapat memberitakan firman dengan efektif, dengan baik kalau saja perilakunya bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Disadari atau tidak, ketika kehidupan kita bertentangan dengan firman Allah, disitulah kita menjadi penghalang untuk orang datang kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita telah berdosa. Mengingat dosa dan kelemahan kita, marilah umat Tuhan kita datang untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Umat diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan kepadamu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukannya dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 212 dua kali. Ya Allah, kasih-Mu besar. Besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya.
kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara umat Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena rahmat kasih sayang-Mu lah kami ada seperti sekarang kami berada. Engkau berkenan menyapa kami melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami baca, kami dapat mengertinya. Dan apa yang kami mengerti ini, kami pun dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Karena hanya dengan demikianlah bahwa kami disebut manusia yang berbahagia. Bapa di surga, Engkau kiranya juga menolong anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk membacakan bagian demi bagian firman-Mu, dan hamba-Mu yang pada saat ini Engkau utus untuk menyampaikan sabda-Mu. Biarlah apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang 10 sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kuserukan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanabor. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemansyuran bagi Tuhan, sebab tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian sabda Tuhan. Engkau
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia telah takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara umat Tuhan, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 dan nanti akan dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan 9 dan ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu
dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Saya tetap berdoa untuk kita semua supaya kita dalam keadaan baik, keadaan sehat. Walaupun kita beribadah di rumah, tadi Penatua Triliana mengatakan bahwa kita harus mempersiapkannya juga dengan sebaik-baiknya. Tema hari ini adalah bersiap menabur. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar banyak orang dengan perumpamaan. Maksudnya bukan untuk mempersulit tentu, tetapi juga untuk memudahkan setiap pendengarnya untuk mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Dalam bacaan Injil, hari itu Yesus sedang duduk di pantai Danau Galilea. Ia keluar dari sebuah rumah lalu kemudian duduk di pantai danau itu. Rupanya Yesus senang untuk berada dalam ruangan yang terbuka. Namun ketika ia duduk, banyak orang yang mengenalinya. Dengan begitu, tidak membutuhkan waktu lama, orang-orang datang untuk mengerumuninya. Datang untuk melihat, mendengar pengajarannya. Saudara-saudara, karena begitu banyak orang yang berbondong-bondong di sana, maka Yesus mengambil jarak agak jauh dengan menggunakan perahu. Ia duduk di atas perahu, sementara orang banyak yang berbondong-bondong itu ada di pinggir pantai, dan dalam posisi itulah Tuhan Yesus mengajar mereka. Yesus mengajar orang banyak itu menggunakan cerita perumpamaan. Perumpamaan yang sangat akrab dengan dunia mereka. Memang setiap perumpamaan yang dicatat di dalam Injil itu selalu punya kaitannya dengan konteks masyarakat, dengan kehidupan mereka yang mendengarkannya, dan juga dengan kehidupan gereja mula-mula. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, lihatlah, penabur keluar untuk menabur. Yesus mengawali cerita perumpamaannya. Ya, penabur itu tentu saja seorang petani. Ini sangat akrab dengan para pendengar Yesus pada saat itu. Sebab mereka adalah rata-rata seorang pekerja petani. Mereka akrab dengan ladang, dengan sawah mereka. Tentu dengan konteks itulah Yesus mengajar. Bagaimana dengan konteks kita? Di kota, khususnya di Jakarta ini, tidak banyak yang menjadi petani, tidak banyak mungkin yang menabur. Saudara-saudara, mudah-mudahan ini pun tidak menyulitkan buat kita. Saya senang menabur, saya senang menanam. Ini salah satunya, contohnya. Benih ini saya bawa untuk kita semua melihat apa yang ditaburkan lalu kemudian akan tumbuh seperti ini, kurang lebih usianya 5 hari. Yang saya taburkan ini adalah benih gandum. Saudara-saudara,
Seorang penabur, seorang petani akan dengan cermat memilih benih apa yang akan ditaburkan. Lalu memilah benih-benih ini tentu yang baik saja yang akan ditaburkan. Kenapa demikian? Jelas, kalau benih kurang baik, kalau benih itu ada cacatnya, maka pertumbuhan tanaman pun akan terhambat. Pada gilirannya, nanti dia tidak akan berbuah dengan baik. Seorang penabur, seorang petani yang baik, ia akan tahu bagaimana memilih benih yang baik. Bukan hanya itu, ia juga akan mempersiapkan lahan tempat benih itu ditabur. Ia akan membersihkan dari tanaman-tanaman liar yang berpotensi untuk menghambat tumbuhnya dari tanaman itu. Lalu sesudah itu, ia akan mencangkul, menggemburkan tanah, memberikan pupuk dasar, menyiapkannya dengan begitu rupa. Di samping itu ia akan memperhitungkan musim apa yang ia akan tanam itu. Apakah cuaca mendukung atau tidak, dan seterusnya. Pendek kata, seorang penabur harus mempersiapkan segala sesuatunya agar apa yang ditaburkan menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah berlipat-lipat. Nah, saudara-saudara, ini juga sangat berkaitan dengan kontur tanah yang ada di dalam konteks Tuhan Yesus memberitakan Injilnya di Palestina. Mungkin tidak seperti tanah-tanah yang ada di Indonesia khususnya, yang cukup subur dan seterusnya, tetapi di sana banyak bebatuan, kering dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri buat para petani di Timur Tengah pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus. Namun jangan tanya, pertanian yang sekarang berkembang di Israel itu, saudara bisa melihat, bisa mencari informasi di dunia internet misalnya, bagaimana hebat dan luar biasanya pertanian yang dikembangkan oleh orang-orang Israel. Bahkan pertanian Israel itu adalah pertanian nomor 1 di dunia ini. Ia bisa, atau mereka bisa mengubah padang-padang gurun menjadi kebun-kebun sayur, kebun buah yang begitu indah. Dan ahli-ahli mereka juga diminta untuk mengembangkannya di Afrika dan seterusnya. Konteks Tuhan Yesus jelas berbeda. Pada saat itu kering kerontang, bebatuan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, maka rupanya benih yang ditabur itu tidak jatuh sepenuhnya pada lahan yang sudah disiapkan oleh si petani ini. Mungkin saja sesuai tadi dengan kontur tanah di Palestina dan sekitarnya itu. Di pinggir ladang-ladang, bahkan di tengah ladang pun ada jalan setapak untuk orang bisa melintas. Tak jarang juga ada ladang dengan bebatuan dan tanah gembur yang tipis sekali. Namun tampaknya dalam perumpamaan ini bukanlah 4 tanah atau 4 jenis tanah yang menjadi pokok bahasan utama. Bukan itu. Yang terpenting dalam perumpamaan ini adalah tentang benihnya itu. Hal ini menjadi jelas terungkap dalam Matius 13 ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi, perumpamaan ini bertujuan memusatkan perhatian para pendengarnya pada benih dan berbagai macam hasil. Hasil seturut tanah itu, tanah tempat tumbuh benih itu. Saudara-saudara, 3 kali benih itu gagal tumbuh. Tetapi sekali ia tumbuh, justru menghasilkan buah yang luar biasa. Kegagalannya banyak,
3 kali. Tapi itu terkompensasi oleh keberhasilan dari yang satu itu yang tumbuh dengan luar biasa. Saudara-saudara, saya mengajak kepada kita semua. Mari kita bayangkan. Kita bayangkan kita berada pada posisi pendengar perumpamaan Tuhan Yesus kali ini. 3 kali diceritakan bahwa benih itu gagal tumbuh. Mungkin saja kita pun terkesan bahwa sia-sialah menabur benih seperti itu. Saya sangat paham kondisi seperti ini. Orang tua saya dulu petani. Dan rupanya minat menanam itu justru menurun pada diri saya. Di kota pun di sini saya gemar untuk bertani. Kecewa adalah hal biasa ketika benih yang ditanam jangankan membuahkan hasil, tumbuh pun tidak. Ketika berhasil menanam dan saya mencoba berbagi dengan teman-teman, dengan mereka yang ingin menanam, hanya sedikit saja yang bertahan dan mau mencoba lagi. Jadi ketika ia mencoba menanam 1 kali gagal, ya sudah, buat apa? Apalagi 2 kali, 3 kali. Kalau itu gagal terus, gagal maning, ya buat apa menanam? Jadi lebih baik cari aja yang lain, hobi atau kesenangan yang lain. Saudara-saudara, umumnya 1-2 kali orang gagal menanam maka berhenti dan menganggap menanam bukanlah talentanya. Sia-sia jika dilanjutkan, buang-buang uang, buang-buang tenaga dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi dalam cerita perumpamaan Yesus ini? Pada akhirnya mereka mendengar kabar gembira. Sebab hasil akhir di luar dugaan. Tanaman itu ada yang menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara-saudara, Yesus berbicara sesuai dengan perasaan hati para pendengarnya. Ia seakan menghimbau kepada para pendengarnya saat itu melalui bahasa yang sederhana ini. Seolah-olah ia mengatakan, biarpun seluruh karyaku menaburkan benih cinta kasih Allah tampaknya gagal atau sia-sia di mata sejumlah orang. Ingat, minggu kemarin kita bicara, tema kita adalah jangan terus menentang. Walaupun banyak yang menentang, tampaknya gagal, ditolak dan seterusnya, kalian tidak boleh putus asa. Justru sebaliknya, kalian seharusnya percaya bahwa hasil akhirnya nanti karyaku itu akan menggembirakan seperti hasil panen 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara-saudara, di sini Yesus mengajak pendengarnya bukan fokus pada banyak kegagalan, melainkan hasil akhir yang menggembirakan itu. Penabur yang Yesus maksudkan tentu saja pertama-tama adalah dirinya yang hadir untuk menyaksikan karya kasih Allah melalui pemberitaan firman, Injil Kerajaan Allah, melalui mujizat dan lain sebagainya. Ia adalah firman yang hidup yang menjadi manusia. Namun selanjutnya, setiap orang percaya yang telah menerima benih yang baik itu kemudian akan tumbuh terus, lalu berbuah. Dan ia pun terpanggil untuk menaburkan firman itu. Anda dan saya ketika menerima firman seperti benih yang ditaburkan di hati kita, kemudian tumbuh, dan pada saatnya kita harus berbuah, dan dari buah itulah
bahwa kita pun harus menjadi penabur bagi sesama kita. Saudara-saudara, tentu saja seperti petani yang menabur benih. Seorang yang menabur firman Allah juga membutuhkan persiapan yang memadai. Mungkin saja ada orang beranggapan bahwa penabur dalam cerita perumpamaan itu adalah penabur yang sembarangan, asal tebar benih saja. Makanya ada yang jatuh di tempat-tempat yang tidak semestinya. Kemudian orang beranggapan tidak butuh persiapan yang matang, yang serius. Beritakan saja firman Allah itu. Nanti Roh Kudus akan bekerja dengan sendirinya. Ada banyak orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, buat apa persiapan? Biar nanti saja ketika di mimbar Roh Kudus berbicara sendiri dan ia akan menaburkan itu. Saudara-saudara, tentu saja pemahaman yang seperti ini menyesatkan. Sekali lagi, petani akan mengolah tanah, memilih benih, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum ia menanam. Adapun keempat tipe tanah, tempat benih yang diceritakan Tuhan Yesus itu, ini memang sesuai dengan konteks dunia pertanian di Timur Tengah pada zaman Tuhan Yesus itu. Tentu saja persiapan tidak bisa diabaikan. Mengabaikannya berarti hasil buruk yang akan didapat. Pertumbuhan awal benih itu sangat berpengaruh pada hasil akhirnya nanti. Nah, disinilah kita perlu kesediaan untuk mempersiapkan, memberitakan firman itu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, mungkin saja di antara kita ada yang berpikir bahwa pemberitaan firman itu adalah tugasnya pendeta, penginjil, atau penatua. Kita sebagai umat biasa, ya kita mendengarkan, kita menerima makanan rohani itu. Saudara-saudara, jelas tidak demikian. Dalam konteks kita dan apapun profesi kita, kita terpanggil untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam Kristus itu. Maka seharusnya lah kita memandangnya bukan sebagai beban atau melakukannya dengan sembarangan saja. Maka kita harus memulai dengan serius dan dengan integritas. Satunya kata, ucapan kita dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, jika kita sudah serius, kita juga sudah punya tekad dan integritas, namun di depan kita banyak sekali mengalami tantangan dan hambatan. Bahkan kegagalan demi kegagalan sedang menimpa kita. Dalam kondisi inilah, ingat perumpamaan ini, bahwa nantinya hasil akhir itu akan jauh lebih besar daripada hambatan atau kegagalan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Jadi jangan menyerah. Tetap semangat dan terus bekerja di ladang Tuhan. Lihatlah buah-buah pemberitaan Injil di berbagai daerah, di berbagai belahan dunia. Mungkin di sana sini ada orang-orang yang terpanggil lalu kemudian dibunuh, ditentang, disingkirkan, dan lain sebagainya. Tapi lihatlah sesudah itu hasilnya. Lihatlah di Tapanuli, saudara-saudara, orang mengenal Nommensen sebagai pemberita Injil yang luar biasa. Para pekabar Injil sebelum Nommensen ini mengalami penolakan bahkan pembunuhan, mereka menemui ajalnya di sana. Saudara-saudara, namun setelah itu buah-buah pemberitaan Injil itu begitu nyata. Mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, bagaimana dalam konteks jemaat kita GKI Mangga Besar ini? Saudara-saudara, nampaknya mungkin kalau diibaratkan dengan benih, barangkali lahan di Mangga Besar ini
Bukan lahan yang subur banget. Banyak bebatuannya. Dari dulu saja perkembangan jemaat umatnya ya mungkin saja begitu-begitu aja. Saudara-saudara, dari sinilah kita tidak boleh berputus asa, namun tidak boleh juga sembarangan. Tetapi kita harus betul-betul serius menyiapkannya. Percayalah, ketika kita melakukan tugas kesaksian itu dengan sebaik-baiknya, dengan benar, kita akan menuai dengan berlimpah. Ada anak-anak, ada cucu-cucu kita yang terus akan tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mendatangkan berkat dan memuliakan nama Tuhan di sini. Saudara-saudara, jadi tugas kita menyiapkan diri sebaik-baiknya, menabur. Kegagalan mungkin ada dan mungkin juga banyak, tetapi perumpamaan ini mengajarkan satu kali hasilnya akan melimpah ruah. Biarlah Tuhan menolong kita untuk tetap setia menjadi penabur itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menyampaikan doa-doa kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau boleh mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap setia, berbuah dalam hidup kami, bahkan terpanggil untuk terus-menerus menyatakan kebenaran firman-Mu bagi sesama kami. Kami berdoa untuk kondisi dunia pada saat ini, yang pada saat ini kami cermati kian juga tak menentu. Dulu ketika beberapa minggu lalu kami sempat bergembira bahwa wabah ini COVID-19 semakin mereda. Tetapi perkembangan ini hari-hari belakangan juga cukup mengejutkan, terus bertambah. Biarlah Tuhan juga menolong dalam kondisi seperti ini. Kami tetap tidak putus asa, kami tetap semangat dan juga menjaga diri kami. Seandainya juga di antara kami ada yang sakit karena paparan virus ini, Tuhan juga berikan semangat dan kekuatan. Bapa di surga, terkait juga dengan ini, ketika gereja-gereja mau mempersiapkan diri untuk kebaktian lagi di gereja,
Biarlah Engkau juga memberikan hikmat pertolongan-Mu, supaya setiap majelis jemaat, pengurus gereja tidak sembarangan tetapi berhati-hati dengan serius untuk menjaga kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk penanganan-penanganan baik pemerintah, berbagai elemen masyarakat, kami semua. Berkatilah ya Bapa. Tuhan Bapa di surga, demikian pula dalam kehidupan ekonomi kami tetap berdoa. Biarlah Tuhan menolong, supaya dalam keadaan seperti ini, berkat-berkat-Mu tetap kami rasakan. Bahkan kami boleh berbagi berkat satu dengan yang lain. Kami berdoa pada saat ini untuk setiap pergumulan-pergumulan yang tengah dialami, dirasakan oleh jemaat-Mu. Pergumulan anak-anak kami dalam studi, pergumulan kehidupan ekonomi kami, pergumulan karena sakit penyakit. Kami mengingat dalam doa kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit. Kami mendoakan Ibu Cheng Nyong, kami berdoa untuk Tante Meni, kami mendoakan untuk Ibu Hana, Ibu Diana, untuk Ibu Betty, untuk Saudara Erik, untuk Pak Kartono, dan masih banyak lagi saudara-saudara kami yang lain. Mereka yang pada saat ini merindukan pemulihan dan kesembuhan itu. Biarlah Engkau berkenan menjamah, menolong, memulihkan, menyembuhkan. Bapa di surga, kami berdoa juga di rumah kami masing-masing dalam ibadah ini, untuk setiap pergumulan-pergumulan keluarga kami. Tuhan juga yang menolong memampukan kami, agar kami dapat mengatasinya. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengarkannya, sebab kami mengalaskannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita menyiapkan persembahan kita, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dengan landasan firman Tuhan ini, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 68402999340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah tiba beribadah di gereja dapat menyerahkannya ke gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 147 bait 1-3. Di sini aku bawa.
Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini ketika kami memberikan persembahan, pada dasarnya semuanya itu asalnya daripada-Mu dan milik-Mu semata. Ajar kami untuk tidak melekat pada harta kekayaan, melainkan mampukan untuk mengelola dan mensyukurinya. Terimalah ucapan syukur kami, kuduskan dan pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Umat Tuhan, pada dasarnya Tuhan menginginkan setiap kita, Anda dan saya, dapat menjadi seorang penabur, yakni menjadi pewarta cinta kasih Allah, pewarta firman Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita sambut tugas perutusan ini dengan sukacita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 427, Ku suka menuturkan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi dimanapun kita berada dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara-saudara, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Melihat perkembangan yang ada sampai dengan hari ini, justru semakin meningkat orang-orang yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Meskipun demikian, tetap kita berdoa dan meyakini bahwa Tuhan akan menolong untuk kita keluar dari krisis ini. Nah, ketika kami merencanakan untuk bisa beribadah di gereja pada awal Agustus, mungkin nampaknya dengan perkembangan yang baru saat ini, kita akan terus mengevaluasi lagi. Apakah kita akan betul-betul siap pada 2 Agustus atau kita masih menanti perkembangan berikutnya. Tentu ini semua akan diberitahukan kepada Anda, kepada kita semua. Tapi tetap kami mengharapkan Ibu Bapak sekalian mendukungnya di dalam doa. Kegiatan-kegiatan sementara ini memang sepenuhnya ada banyak yang kita lakukan di rumah. Kami tetap untuk mengingatkan kepada saudara-saudara, sebentar lagi kita akan ulang tahun GKI Mangga Besar, dan itu pun kami akan menyiapkan acara-acara tertentu, lalu kemudian kebaktiannya juga akan kita upayakan untuk kebaktian interaktif, jadi menggunakan bukan hanya saudara-saudara menonton saja, tapi pada saatnya Anda akan berinteraksi, bisa menyampaikan gagasan atau menyampaikan kerinduan saudara-saudara. Kami tetap juga mengharapkan bahwa acara-acara PA, pemahaman Alkitab, lalu kemudian juga renungan komisi dewasa boleh dinikmati oleh saudara-saudara. Biarlah Tuhan menolong kita, memberkati kita.